Di dalam PPT sudah dijelaskan tentang apa arti dari stimulus pendengaran. Lebih mudahnya, bisa kita pahami bahwa stimulus pendengaran adalah sebuah rangsangan yang memungkinkan kita untuk mendengar sesuatu. Rangsangan ini berupa gelombang suara yang masuk ke dalam telinga kita, kemudian oleh telinga kita diubah menjadi sinyal syaraf yang kemudian diteruskan ke otak. Nah, di otak ini, sinyal syaraf ini diproses kembali atau diubah menjadi suara-suara yang kita pahami seperti suara kendaraan, suara musik, atau suara-suara lainnya. Tahapan-tahapan stimulus pendengaran. Yang pertama adalah penangkapan suara. Proses ini dimulai ketika gelombang suara masuk ke dalam telinga kita. Karena telinga terbagi menjadi 3 bagian utama, maka dari itu proses penangkapan suara ini dibagi menjadi 3 tahap juga. Yang pertama adalah telinga luar yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke saluran telinga. Yang kedua adalah saluran telinga, di mana gelombang yang masuk tadi didorong ke gendang telinga. Ketiga adalah telinga bagian dalam, di mana getaran atau gelombang yang berada di gendang telinga diteruskan ke koklea. Nah, di dalam koklea ini sendiri berisi rambut-rambut halus. Ketika getaran mencapai koklea, getaran tersebut membuat rambut-rambut halus di dalam sel pendengaran ini bergerak. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan transduksi sinyal, yaitu gerakan yang dihasilkan dari rambut-rambut halus yang berada di koklea merangsang sel pendengaran untuk melepaskan sinyal, yang kemudian sinyal tersebut diteruskan ke otak. Nah, tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengolahan suara di otak. Sinyal-sinyal ini tiba di pusat pendengaran di otak yang berada di korteks auditori. Di sini informasi sinyal tersebut diinterpretasikan dan diberi makna. Nah, tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat yaitu persepsi suara. Setelah melewati beberapa proses, akhirnya otak menghasilkan persepsi suara yang biasanya kita dengar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi pendengaran. Sistem pendengaran organ pendengaran brevier terdiri dari struktur organ pendengaran yang berada di luar otak yang terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pertama yaitu anatomi telinga bagian luar. Telinga luar merupakan bagian telinga yang terdapat pada lateral dari membran timpani. Terdiri dari auriculum, Meatus articucus externus atau MAE, dan membran timpani atau MT. Auriculum adalah tulang rawan fibroelastis yang dilapisi kulit berbentuk pipih dan permukaan yang tidak rata. MAE merupakan tabung yang berbentuk S mulai dari dasar kongka auricula sampai membran timpani dengan panjang kurang lebih 2,5 cm dan diameter kurang lebih 0,5 cm. MAE terdiri dari dua bagian yaitu pars cartilage yang berada di sepertiga lateral dan pars osseous yang berada di 2/3-nya. Cartilage berjalan ke arah posterior superior yang merupakan perluasan dari tulang rawan daun telinga, sedangkan pars osseous berjalan ke arah antero-inferior yang kemudian menyempit pada bagian tengah dan membentuk isthmus. Kulit pada bagian ini sangat tipis dan melekat erat bersama dengan lapisan subkutan pada tulang. Membran timpani atau MT berbentuk kerucut dengan puncak yang disebut dengan umbo. Pada dasar MT tampak berbentuk oval. MT dibagi menjadi dua bagian yaitu pars tensa dan pars flaccida. Pada pars tensa memiliki 3 lapisan yaitu lapisan squamosa, lapisan mukosa, dan lapisan fibrosa. Selanjutnya yaitu anatomi telinga bagian tengah. Ruang telinga tengah biasa disebut dengan cavum timpani atau KT atau tympanic cavity. Pada telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran, susunan dari luar ke dalam, yaitu malleus, indus, dan stapes, yang saling berkaitan dan berhubungan untuk membentuk artikulasi. Telinga tengah memiliki 2 otot, yaitu otot M tensor timpani dan M stapedius. Otot M timpani menyebabkan membran timpani tertarik ke arah dalam sehingga menjadi lebih tegang dan meningkatkan frekuensi resonansi sistem penghantar suara dan melemahkan suara dengan frekuensi yang rendah.
Sedangkan otot M. stapedius memperlemah transmisi suara dan meningkatkan resonansi tulang-tulang pendengaran. Kedua otot tersebut berfungsi untuk mempertahankan, memperkuat rantai osikula, dan meredam bunyi yang terlalu keras sehingga dapat mencegah kerusakan organ koklea. Telinga tengah berhubungan dengan nasofaring melalui tuba Eustachius, yaitu anatomi telinga bagian dalam. Telinga dalam atau TD terdapat di dalam tulang temporal bagian petrosa. Di dalamnya terdapat labirin yang mengelilingi struktur telinga dalam, yaitu labirin yang berkesinambungan antara tuba dan rongga telinga dalam yang dilapisi oleh epitel. Labirin sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu pars inferior, pars superior, dan pars intermedia. Superior terdiri dari urticulus dan saluran semisirkularis. Pars inferior terdiri dari saklus dan koklea, sedangkan pars intermedia terdiri dari ductus dan sakus endolimpaticus. Telinga memiliki dua fungsi, yaitu sebagai koklea yang berperan sebagai organ auditus atau indera pendengaran dan kanalis semisirkularis sebagai alat keseimbangan. Kedua bagian tersebut saling berhubungan sehingga apabila salah satu bagian tersebut mengalami gangguan, maka yang lain akan ikut terganggu. Mekanisme proses pendengaran. 1. Menangkap gelombang bunyi dan getaran. Individu dengan usia muda cenderung mampu menangkap bunyi antara 20 sampai 20.000 siklus per detik. Pada orang tua, rentang frekuensi yang ditangkap cenderung menurun, yakni menjadi 50 sampai 8.000 per detik atau kurang. Kekerasan bunyi ditentukan oleh sistem pendengaran melalui 3 cara, yaitu 1. Ketika bunyi menjadi lebih keras, amplitudo getaran membran basilar dan sel-sel rambut menjadi meningkat sehingga akan mengeksitasi ujung saraf dengan lebih cepat. 2. Ketika amplitudo getaran meningkat yang kemudian menyebabkan sel-sel rambut yang terletak di pinggir bagian membran basilar beresonansi menjadi terangsang sehingga menyebabkan penjumlahan spasial impuls menjadi transmisi yang melalui banyak serabut saraf. Ketiga, sel-sel rambut luar tidak akan terangsang secara bermakna sampai dengan getaran membran basilar mencapai intensitas yang tinggi dan perangsangan sel-sel ini menunjukkan pada sistem saraf tersebut sangat keras. Reseptor yang ada pada telinga akan menerima rangsang bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ini kemudian ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung Eustachius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea sendiri merupakan suatu tabung yang bergulung seperti ruas siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. 2. Jalan impuls dari telinga ke primary auditory cortex. Terdapat 2 jalan, yaitu 1. Transmisi hawa, yaitu jalannya getaran melalui penghantar hawa. Jalannya impuls sebagai berikut. Sumber suara menggetarkan udara, lalu masuk dalam telinga, kemudian masuk meatus acoustics externatus yang kemudian menggetarkan membran timpani, kemudian acicula auditiva, kemudian menggetarkan perilimfe yang kemudian masuk membran basilis bergetar, kemudian masuki organon corti, reseptor pendengaran bergetar, lalu membrana tectoria, kemudian mensimulasi ujung rambut neuropitel, dan kemudian masuk nervus cochlearis, dan kemudian masuk otak yang kemudian membuat sadar akan bunyi. Kedua, transmisi tulang, yaitu jalan getaran melalui penghantar tulang. Jalannya impuls sebagai berikut. Getaran sumber suara, kemudian menggetarkan tulang kepala, kemudian menggetarkan perilimfe pada skala vestibuli, lalu masuk skala timpani, dan selanjutnya seperti penghantar melalui udara atau hawa. 3. Teori pendengaran menurut Helmholtz. 1. Teori resonansi menyatakan bahwa serabut-serabut pada membran basalis dapat disamakan dengan senar pada alat musik.
panjang tiap-tiap senar itu tidak sama. Masing-masing mempunyai nada sendiri sesuai frekuensinya, dan serabut-serabut yang mempunyai frekuensi sarna akan turut bergetar. 2. Phase teori merupakan pembaruan teori resonansi yang menyatakan bahwa bukan serabut-serabut yang bergetar, melainkan suatu tempat yang bergetar pada membrana. Untuk lanjut ke nomor 4, kita akan membahas untuk kerusakan pada sistem auditori. Pengertiannya untuk kerusakan sistem auditori yaitu kerusakan sistem auditori merujuk pada berbagai gangguan atau masalah yang terjadi pada komponen-komponen sistem pendengaran manusia. Hal ini mencakup berbagai jenis kerusakan yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendengar dengan jelas. Dan kerusakan pada sistem auditori ini bervariasi tergantung tingkatan keparahannya. Di sini dijelaskan di PPT ada 3 tingkatan untuk keparahannya. Adapun faktor-faktor yang dapat merusak sistem yaitu yang ke-1 paparan suara keras, yang kedua usia tua, yang ketiga infeksi telinga, dan yang keempat trauma kepala ataupun cedera di telinga, yang kelima gangguan medis, dan yang terakhir itu efek bahan dari kimia. Adapun yang lainnya yaitu tahap rusaknya sistem auditori. Ada 3 step di sini diterangkan bahwa tahap awal itu awal mula dari sumber penyakit, dan yang kedua tahap menengah, dan yang ketiga itu tahap lanjut kehilangan total. Seterusnya, cara yang bisa dilakukan agar sistem auditori tidak rusak yaitu di sini ada 4 treatment yang dicantumkan di PPT. Yang ke-1 yaitu hindari suasana keras yang dapat berbuat telinga sakit. Yang kedua, kendalikan volume ketika mendengar musik, khususnya ketika menggunakan earphone. Dan yang ketiga, jaga kesehatan telinga dengan cara membersihkan rutin, mungkin pakai cotton bud atau alat sebagainya. Dan yang terakhir yaitu lakukan pemeriksaan jika dirasa ada sedikit gangguan kepada telinga.